Preview. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Apoteker Dimas Aditya Semara, Magister Farmasi. Saya merupakan dosen program studi S1 Farmasi Stipar Yayasan Farmasi Semarang. Saya mengajar khususnya pada bidang farmakologi dan farmasi klinik. Pada hari ini, saya akan menyampaikan tentang teknik pengajaran saya dengan menggunakan metode DIA, yaitu Delivery, Interaction, Assessment. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah saya dalam pengajaran yang berbobot 3 SKS, yaitu mata perkuliahan praktikum farmakologi dan toksikologi di semester genap. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah ini adalah yang pertama, mahasiswa mampu melakukan penanganan hewan uji. Kemudian yang kedua, mahasiswa mampu merancang dan melakukan pengujian secara eksperimental. Kemudian selain itu, mahasiswa juga diharapkan dapat menggunakan hewan uji untuk mengetahui aktivitas farmakologi seperti antiinflamasi, antipiretik, analgetik, dan anti-diare. Juga termasuk pengujian antihiperglikemia, antihipertensi, suatu bahan tertentu. Yang ketiga, mahasiswa mampu melakukan pengujian ketoksikan, baik secara akut maupun subkronis, terkait dengan suatu bahan dan bagaimana cara dia menangani ketoksikan suatu bahan dengan antidotum tersebut. Selanjutnya, untuk deskripsi mata kuliah praktikum farmakologi dan toksikologi adalah sebagai berikut. Mata kuliah praktikum farmakologi dan toksikologi merupakan salah satu mata kuliah dari program studi S1 Farmasi yang bertujuan untuk membekali mahasiswa prodi S1 Farmasi untuk dapat mempraktekkan mengenai percobaan terkait dengan farmakologi dan toksikologi. Kemampuan yang diharapkan setelah mempelajari mata kuliah praktikum farmakologi dan toksikologi adalah mahasiswa mampu, yang pertama, mampu melakukan penanganan hewan uji, kemudian yang kedua, mampu melakukan beberapa cara pemberian obat, kemudian yang ketiga, mampu menjelaskan pengaruh cara pemberian obat terhadap absorpsinya, kemudian yang keempat, mampu menjelaskan pengaruh induktor dan inhibitor terhadap efek farmakologi, kemudian yang kelima, mampu menjelaskan dan melakukan pengujian terkait dengan antipiretik suatu bahan. Yang keenam, mahasiswa mampu menjelaskan dan melakukan pengujian analgetika suatu bahan. Kemudian yang ketujuh, mahasiswa mampu menjelaskan dan melakukan pengujian antiinflamasi suatu bahan. Kemudian yang kedelapan, mahasiswa mampu menjelaskan dan melakukan pengujian terkait dengan uji anti-diare suatu bahan. Kemudian yang kesembilan, mahasiswa mampu menjelaskan dan melakukan pengujian antihiperglikemia dengan menginduksi suatu zat yang berbeda. Kemudian yang ke-10, mampu menjelaskan dan melakukan pengujian antidotum. Kemudian yang ke-11, mahasiswa mampu menjelaskan dan melakukan beberapa metode pengujian ketoksikan akut dan subkronis. Kemudian yang ke-12, mahasiswa mampu menjelaskan dan melakukan beberapa metode pengujian antihipertensi. Kemudian, materi pembelajaran praktikum farmakologi dan toksikologi adalah sebagai berikut. Yang pertama, terkait dengan pengaruh cara pemberian terhadap absorpsi obat. Kemudian yang kedua adalah pengaruh induktor dan inhibitor terhadap efek farmakologi. Kemudian yang ketiga ada uji antipiretik. Kemudian yang keempat ada uji analgetika. Yang kelima ada uji antiinflamasi. Kemudian yang keenam ada uji anti-diare. Kemudian yang ketujuh ada uji antihiperglikemia. Kemudian yang kedelapan ada uji antidotum. Kemudian yang ke-9 ada uji ketoksikan akut dan subkronik. Kemudian yang ke-10 ada uji antihipertensi. Adapun sistem pembelajaran dan materi yang akan saya lakukan dalam satu semester, di awal pertemuan saya akan melakukan perkenalan, membangun keakraban antara dosen dan mahasiswa. Yang kedua, biasanya saya akan membuka diri dengan diskusi terkait mungkin
topik-topik terkini, kemudian terkait dengan keterkaitan materi dengan teori sebelumnya, yang itu nanti akan menambah motivasi mahasiswa untuk mengikuti mata kuliah ini. Nah, dalam diskusi saya biasanya juga memotivasi mereka untuk belajar lebih fokus dan lebih giat dan juga lebih serius. Karena mata kuliah ini akan sangat membantu dan berguna untuk nanti mahasiswa ke depannya. Jadi dengan begitu mahasiswa akan termotivasi untuk ikut mata kuliah saya. Kemudian selanjutnya saya akan membahas kontrak perkuliahan, yang mana di sini adalah saya dan mahasiswa akan membuat suatu kesepakatan terkait dengan aturan yang ada di dalam praktikum farmakologi dan toksikologi. Nah, kemudian juga saya akan membahas secara sekilas, yaitu membahas modul atau buku petunjuk perkuliahan agar mahasiswa dapat mengetahui gambaran pelaksanaan perkuliahan selama 1 semester ke depan. Nah, selanjutnya saya akan mencoba mengetahui pemahaman masing-masing mahasiswa dengan mengajukan beberapa pertanyaan. Dengan ini saya bisa memperoleh gambaran seberapa besar pengetahuan mahasiswa kaitannya dengan mata kuliah praktikum farmakologi dan toksikologi. Juga saya juga bisa mengetahui terkait dengan apa saja kekurangan yang dialami oleh mahasiswa. Kemudian pada pertemuan pertama ini juga diisi dengan pengenalan alat, pembagian kelompok praktikum, kemudian dilanjutkan perhitungan dosis serta melatih mahasiswa untuk cara memegang hewan uji. Dan adapun dari sub capaian materi ini adalah mahasiswa mampu menghitung dosis, mengetahui kegunaan alat-alat yang ada di dalam laboratorium. Kemudian mahasiswa juga bisa melakukan handling beberapa hewan uji, baik tikus, kemudian mencit, dan lain sebagainya. Kemudian di pertemuan kedua, di sini mahasiswa akan mempelajari pengaruh cara pemberian terhadap absorpsi obat dan juga materi tentang pengaruh induktor dan inhibitor terhadap efek farmakologi, di mana subcapaiannya adalah yang pertama, mahasiswa mampu memahami, menjelaskan pengaruh cara pemberian terhadap absorpsi obat. Kemudian yang kedua, mahasiswa memahami dan mampu menjelaskan pengaruh induktor dan inhibitor terhadap efek farmakologi. Yang ketiga, atau pertemuan yang ketiga, akan dilaksanakan presentasi di kelas. Nah, inilah sistem yang saya terapkan pada praktikum farmakologi dan toksikologi, di mana di pertemuan pertama misalnya dilakukan praktikum, pertemuan selanjutnya dilakukan presentasi di kelas, di mana setiap kelompok akan mempresentasikan hasil dari praktikum yang dihasilkan, juga dibahas dan dikaitkan dengan teori-teori yang ada. Nah, di pertemuan ketiga ini akan terjadi diskusi antara dosen dan juga mahasiswa. Kemudian pertemuan yang keempat adalah praktikum uji antipiretik, uji analgetik, dan uji antiinflamasi, di mana subcapaiannya adalah mahasiswa mampu merancang dan melakukan pengujian uji antipiretik, uji analgetik, dan uji antiinflamasi. Seperti pertemuan-pertemuan sebelumnya, setelah dilakukan praktikum, kemudian dilakukan diskusi di dalam kelas. Kemudian untuk pertemuan ke-6 adalah praktikum uji anti diare, di mana submateri capaiannya adalah mahasiswa mampu merancang dan melakukan pengujian anti diare. Kemudian pertemuan ke-7 dilaksanakan presentasi di kelas seperti biasanya. Kemudian pertemuan ke-8 mahasiswa akan melakukan ujian tengah semester dengan metode CBT yang akan dilakukan atau dilaksanakan di lab komputer.
Kemudian setelah mahasiswa menjalani ujian tengah semester, pertemuan ke-9 adalah praktikum uji anti hiperglikemia. Adapun capaian materi pada praktikum ini adalah mahasiswa mampu merancang dan melakukan pengujian anti hiperglikemia. Kemudian yang ke-10 adalah diskusi di dalam kelas. Kemudian pertemuan ke-11 adalah praktikum uji antidotum, di mana di sini mahasiswa mampu melakukan penanganan keracunan dengan antidotum. Kemudian pertemuan ke-12 dilakukan presentasi di dalam kelas. Kemudian setelah itu pertemuan ke-13 adalah praktikum uji ketoksikan akut dan subkronis. Di sini mahasiswa diharapkan mampu merancang dan melakukan pengujian ketoksikan akut dan subkronis. Kemudian pertemuan ke-14 akan dilaksanakan presentasi di kelas, di mana mahasiswa diminta untuk mempresentasikan hasil praktikum sebelumnya. Kemudian yang ke-15 adalah praktikum uji antihipertensi, di mana submaterinya adalah mahasiswa mampu merancang uji antihipertensi. Sedangkan pertemuan ke-16, mahasiswa diminta untuk presentasi di dalam kelas untuk membahas hasil praktikum sebelumnya. Kemudian yang terakhir, pertemuan ke-17 adalah ujian tengah semester dengan ujian akhir semester dengan menggunakan metode CBT. Nah, itulah gambaran pembelajaran perkuliahan praktikum farmakologi dan toksikologi selama 1 semester berjalan. Adapun rujukan pembelajaran sebagai bentuk strategi delivery proses penyampaian materi, mahasiswa dengan menggunakan beberapa strategi, yaitu textbook, di antaranya adalah teori-teori tentang farmakologi dasar dan buku-buku mengenai toksikologi. Meskipun mata kuliah praktikum, di tengah pelajaran, mahasiswa juga dapat menggunakan media online yang digunakan untuk mencari topik yang menarik untuk dijadikan bahan diskusi terkait materi pada perkuliahan di hari itu. Nah, biasanya di awal pertemuan saya juga akan melakukan review pembelajaran yang mana fungsinya untuk mengingat kembali materi-materi pembelajaran sebelumnya dan akan disambungkan materi-materi yang akan datang. Nah, selanjutnya dalam perkuliahan saya juga menjalankan beberapa saluran komunikasi yang saya gunakan. Yang pertama ada Zoom meeting, apabila kita secara mendadak harus melakukan diskusi dan tidak bisa dilakukan di dalam kelas, kita akan menggunakan Zoom meeting atau menggunakan Google Meet. Ini dilaksanakan untuk dapat kita bisa berinteraksi secara langsung dengan mahasiswa dan untuk memperjelaskan lagi materi-materi pembelajaran yang sebelumnya sudah disampaikan. Kemudian saya juga menggunakan Google Classroom yang bisa diakses secara langsung oleh mahasiswa sebagai wujud tindak lanjut setiap pertemuan, memuat bahan pembelajaran, kemudian video pembelajaran, forum diskusi, kemudian absensi, dan tugas mandiri, juga kuis. Semua akan dilaksanakan melalui Google Classroom. Kemudian dalam hal mengumpulkan laporan sementara dan juga laporan resmi, juga dikumpulkan via Google Classroom. Kemudian bentuk interaksi lain juga dengan menggunakan WhatsApp group untuk diskusi kelas ya, terkait kendala-kendala selama proses perkuliahan. Jadi di luar kelas pun saya juga membuka forum diskusi menggunakan grup WhatsApp. Kemudian pelaksanaan asesmen dalam pembelajaran. Dalam proses ini ya, bagaimana cara saya melakukan evaluasi penilaian terhadap mahasiswa. Nah, di awal pertemuan atau di kontrak perkuliahan, saya akan menjelaskan terkait bobot penilaian dari mata kuliah ini, yaitu ujian, ya ada 2, ujian tengah semester dan ujian akhir semester, yang masing-masing bobotnya adalah 30%, harian ada pretest 15%, kemudian ada laporan 15%, baik laporan resmi maupun laporan sementara, kemudian aktivitas dan kehadiran 10%. Nah, selanjutnya saya akan menampilkan proses pengajaran yang saya lakukan pada mata kuliah praktikum farmakologi dan toksikologi. Selamat menyaksikan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Ya, pada pagi hari ini kita akan mempraktekkan tentang uji analgetika ya, yang sebelumnya kita pernah mempraktekkan tentang antiinflamasi dan juga antipiretik. Nah, untuk praktikum kali ini ya, adapun tujuan praktikumnya, yang pertama nanti mahasiswa diharapkan dapat mengenal ya berbagai cara untuk mengevaluasi secara eksperimental efek analgesik suatu obat. Kemudian yang kedua ya, rekan-rekan mahasiswa dapat memahami dasar-dasar perbedaan dalam daya analgesik berbagai analgetika. Sedangkan yang ketiga ya, mampu memberikan pandangan yang kritis mengenai kesesuaian khasiat yang dianjurkan untuk sediaan-sediaan farmasi analgetika. Jadi ini ada 3 tujuan untuk praktikum kali ini. Nah, untuk cara percobaan sendiri ya, kita menggunakan metode jentik ekor. Ya, untuk metode ini adalah rangsang nyeri yang digunakan dalam metode ini berupa air panas, yaitu air panas dengan suhu 50 derajat Celcius. Di mana ekor tikus dimasukkan ke dalam air panas akan merasakan nyeri panas. Nah, dan ekor akan dijentikkan keluar air panas. Jadi untuk metodenya sangat sederhana, rekan-rekan semuanya. Nanti teman-teman memasukkan ujung ekor tikus. Jadi ketika tikus nanti mengangkatkan atau menjentikkan ekornya, dianggap tikus itu merasakan nyeri seperti itu. Kemudian bahan ya yang kita gunakan, yang pertama ada larutan CMCNA 0,5%. Ya, jadi silakan nanti teman-teman membuat dulu ya larutan CMCNA 0,5%. Kemudian bahan obat yang kita gunakan ada ibuprofen yang pertama, kemudian NA-diklofenak, kemudian asam mefenamat, kemudian metilprednisolon dan dexamethasone. Jadi ada beberapa obat yang kita akan bandingkan khasiat efek analgetikanya. Dan hewan uji yang kita gunakan adalah hewan uji tikus putih jantan galur Wistar. Oke. Selanjutnya ya, alat yang kita gunakan adalah spet injeksi, kemudian jarum oral yang ujungnya tumpul. Ini kita gunakan untuk nanti memberikan sediaan obat ke tikus ya. Kemudian yang ketiga ada beker glass ya. Keempat ada stopwatch ya. Kelima penangas air, dan yang keenam nanti ada holder tikus, dan terakhir ada neraca Ohaus untuk teman-teman nanti dapat menimbang. Oke, kita masuk ke cara kerja ya. Yang pertama ya, sebelum pemberian obat yang perlu teman-teman harus catat adalah bagaimana tikus itu menjentikkan ekornya dari penangas air. Dengan menggunakan apa? Dengan menggunakan stopwatch. Jadi ketika tikus ekornya dimasukkan ke dalam air, ya Anda catat, Anda hitung waktunya dari dia dicelupkan ekornya sampai menjentikannya. Nah, kemudian di sini tiap rangkaian pengamatan dilakukan 3 kali, teman-teman. Dan rekan-rekan mahasiswa. Ya, selang 2 menit ya, itu diberikan jeda. Jadi maksud dari kalimat ini, rekan-rekan semua, dilakukan replikasi selama 3 kali. Nah, tiap replikasinya dikasih jeda 2 menit. Nah, pengamatan pertama diabaikan ya. Hasil dari 2 pengamatan terakhir diratakan dan dicatat sebagai respon normal. Kemudian jika perlu, stimulus disesuaikan untuk mencapai respon normal terhadap stimulus nyeri sekitar 3-5 detik. Jadi untuk respon normalnya pada tikus itu 3-5 detik. Oke. Untuk langkah selanjutnya ya, tiap kelompok nanti kita akan membagi menjadi beberapa kelompok. Ya, tiap kelompoknya akan mendapat 4 ekor hewan uji, di mana 1 ekor hewan uji itu sebagai kontrolnya. Jadi misal satu kelompok ya, kelompok A dapat 4 ekor hewan uji, 3 diberikan obat, yang satunya nanti diberikan CMCNA saja sebagai kontrolnya. Nah, untuk pembagian kelompoknya, di sini yang pertama ada nanti kelompok yang diberikan obat ibuprofen ya, kemudian NA-diklofenak,
Kelompok ketiga diberikan metilprednisolon, ya. Yang keempat diberikan asam mefenamat, yang kelima diberikan paracetamol, yang terakhir diberikan dexamethasone. Adapun untuk dosis yang kita berikan untuk ibuprofen sendiri dosisnya 200 mg per 50 kg berat badan manusia. Ya, seperti yang saya jelaskan tadi, nanti kelompok ibuprofen akan mendapat 4 hewan uji, 3 diberikan ibuprofen, kemudian 1 tikus atau hewan uji diberikan CMCNA 0,5%. Kemudian kelompok yang kedua NA-diclofenac, ya, dosisnya 50 mg per 50 kg berat badan manusia. Ya, sama dengan kelompok sebelumnya, ya, akan mendapat 4 hewan uji, 3 untuk uji, 1 untuk kontrol. Kemudian yang ketiga ada metilprednisolon, ya, dengan dosis 8 mg per 50 kg berat badan manusia. Untuk asam mefenamat sendiri dosisnya 500 mg per 50 kg berat badan manusia. Untuk paracetamol, ya, sama dengan asam mefenamat, dosisnya 500 mg per 50 kg berat badan manusia. Kemudian untuk dexamethasone sendiri, ya, ini yang paling kecil daripada yang lainnya, yaitu 1 mg per 50 kg berat badan manusia. Ya, mungkin saya ulangi lagi, untuk satu kelompoknya akan dapat 4 hewan uji, 3 untuk diberikan obat, 1 diberikan CMCNA atau kontrol. Ya, dan teman-teman, rekan-rekan mahasiswa, untuk dosis di sini yang tertera adalah manusia, ya, untuk manusia 50 kg. Jadi teman-teman jangan lupa untuk mengkonversi ke dosis tikus. Ya. Oke. Nah, setelah diberikan obat, ya, semua diberikan sediaan obat, ya. Lalu jangan lupa di sini diamkan 10 menit. Ya, didiamkan 10 menit. Kemudian dinilai respon masing-masing tikus terhadap stimulus nyeri seperti pada nomor 1 tadi. Jadi seperti nomor 1 tadi dilakukan replikasi 3 kali. Ya. Jika tikus tidak menjentikkan ekornya keluar air panas dalam waktu 10 detik setelah pemberian stimulus nyeri, maka dapat dianggap bahwa ia tidak menyadari stimulus nyeri. Ya. Dan jangan biarkan ekornya melampaui waktu ini dalam air panas. Jadi kalau ekor tikus dicelupkan kok tidak menjentik dalam 10 detik, ya, artinya tikus tersebut tidak menyadari adanya nyeri yang ditimbulkan oleh air panas tersebut. Kemudian yang kelima, ulangi penilaian respon tikus setiap menit, ya, ke 20, 30, 60, 90 menit, dan seterusnya sampai efek hilang. Nah, kemudian selanjutnya ditabelkan hasil-hasil pengamatan saudara dengan sebaik-baiknya. Kemudian yang terakhir, digambarkan suatu kurva yang merefleksikan pengaruh obat-obat yang diberikan terhadap respon tikus untuk stimulus nyeri. Jadi nanti teman-teman buat kurva, ya, perbandingan antara waktu dan nyerinya, stimulus nyerinya. Jadi nanti kita bisa bandingkan obat mana yang memberikan efek analgetika yang paling baik. Kemudian yang terakhir, ya, kemudian teman-teman bahas dan simpulkan, ya, bahas selengkap mungkin mengenai eksperimen ini dan kemukakan pula simpulan-simpulan dan komentar saudara. Jadi nanti teman-teman setelah mendapatkan hasil, silahkan dikaitkan antara hasil praktikum dengan teori-teori yang sudah rekan-rekan pelajari pada teori farmakologi di semester sebelumnya. Ya, kira-kira itu untuk tata cara praktikum analgetika. Ada yang mau ditanyakan? Ya, silahkan Mas Timur. Untuk larutan stoknya nanti berapa ya, Pak? Oke, baik. Untuk larutan stok yang dibuat karena kita menggunakan kurang lebih 5 ekor tikus, kira-kira 25 mili saja cukup, Mas. Itu. Ya, dibikin larutan stok 25 mili. Baik untuk sediaan obatnya maupun CMCNA-nya saja. Gitu ya, Mas Timur. Baik, yang lain? Ya, silakan Mbak Tori. Oh, baik, pertanyaannya, ketika tikus itu tidak ada dosisnya, ya, maka kita menggunakan volume, ya, pemberian maksimal
ya, yaitu setengah mili pada tikus. Ya, jadi untuk pemberian cmcNA pada kelompok kontrol negatif diberikan cmcNA 2,5 mili. Itu ya, Mbak. Selanjutnya ada yang bertanyakan? Ya, Mbak? Oh ya, kebetulan untuk hari ini sediaan yang kita gunakan adalah dalam bentuk tablet ya. Jadi nanti teman-teman hitung dulu dosis yang harus dibutuhkan, kemudian dikonversikan ke masing-masing tikus, kemudian rekan-rekan nanti buat larutan stok dari obat dalam bentuk tablet. Jadi nanti jangan lupa dihitung bobot rata-rata tablet tersebut. Begitu mungkin teman-teman, ada yang mau ditanyakan? Belum? Oke, kalau belum kita bisa mulai untuk praktikum hari ini. Baik, untuk langkah selanjutnya rekan-rekan mahasiswa silakan untuk menghitung dosis masing-masing hewan uji ya. Silakan untuk bisa dihitung terlebih dahulu. Baik, untuk langkah selanjutnya setelah tadi menghitung dosis, sekarang ini adalah proses penimbangan zat aktif yang kita butuhkan untuk nanti kita induksikan ke tikus. Nah, untuk yang sekarang dilakukan adalah kita akan menimbang satu persatu bobot tablet untuk mengetahui bobot rata-rata tablet. Baik, untuk tahapan selanjutnya, untuk setelah dilakukan penimbangan, kita akan lakukan pengerusan untuk nanti selanjutnya dibuat suspensi cmcNA. Setelah tablet tadi dilakukan pengerusan, ini mahasiswa kita minta untuk melakukan penimbangan serbuk untuk selanjutnya dibuat larutan stok. Oke, pada tahapan kali ini ya, kita akan membuat larutan cmcNA yang berisi kandungan zat aktif ibuprofen. Baik, di tahap ini ya adalah proses pemberian obat atau sediaan ke hewan uji. Ya, untuk yang pertama larutannya sudah dibuat, kita tuang ke beker gelas, kemudian kita ambil cairan sesuai dengan kebutuhan atau volume pemberian masing-masing tikus. Untuk selanjutnya kita akan berikan ke tikus. Pada tahap ini hewan uji yang sudah sebelumnya kita puasakan, kita berikan zat aktif. Untuk alat yang kita gunakan ya, yang pertama di sini ada water bath, kemudian beker gelas 1000 ml atau 1 liter, kemudian diisi air atau aquades. Kemudian di sini kita menggunakan termometer untuk mengukur suhu air. Nah, untuk yang perlu diperhatikan di sini adalah ketika suhu air harus mencapai suhu 50 derajat Celcius dan harus dijaga suhunya supaya tetap konstan. Kemudian untuk cara kerjanya nanti ya, tikus kita masukkan ekornya ya, kurang lebih yang dimasukkan itu 2 cm. Nah, ketika tikus itu menjentikkan ekornya, artinya tikus itu menerima atau bisa merasakan nyeri. Dan jangan lupa ketika ekor dimasukkan itu diukur waktunya atau dihitung waktunya menggunakan stopwatch. Ini adalah proses pengujian analgetika pada tikus. Nah, ketika ekor sudah menggeliat, artinya tikus sudah merasakan nyeri atau rangsangan panas dari aquades. Rekan-rekan mahasiswa, tadi sudah kita lakukan praktikum uji analgetika ya. Ternyata ketika data sudah kita rekap dan kita buat grafik, didapatkan hasil seperti ini. Baik, untuk praktikum kali ini ya kita tutup. Sampai jumpa di praktikum selanjutnya. Itulah tadi rangkaian proses pembelajaran praktikum farmakologi dan toksikologi yang saya ampuh selama 1 semester. Saya ucapkan terima kasih. Bila topik walidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.